Ya, shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Irma Oktari. Saya beragama Muslim tadinya. Ayah saya orang Padang, mama saya orang Betawi asli. Jadi sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, waktu saya umur 17 tahun, saya dapat sakit penyakit kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu awalnya tumbuhan. Jadi kalau dia akarnya nggak dicabut, dia tetap tumbuh. Itu kelenjar getah bening. Makanya dalam tubuh saya ini ada 4 bekas benjolan. Jadi benjol pecah, dibawa ke ketiak, benjol lagi pecah. Baru terakhir di payudara. Dia kan payudara itu mengeras dulu, pecah, itu prosesnya 1,5 tahun saya mengalami sakit penyakit. Dan di saat itu saya bukan orang punya, saya bukan orang kaya. Saya orang sederhana, mama saya tukang kulit cuci. Ayah saya gak kerja, waktu itu ayah saya masih hidup, ayah saya gak kerja. Yang kerja itu cuma kakak saya jadi buruh pabrik, tinggal di Bekasi. Karena ini bejendol pecah itu keluarnya nanah, darah. Nih ya, ada bekasnya, nanti kalau perempuan boleh lihat. Boleh, ya sampai ke dalam-dalam juga kalau perempuan boleh lihat nanti. Nih, ini bekasnya, dia bejendol pecah. Nah ini lari ke sini lagi. Bejendol, mungkin 3 bulan, 4 bulan. Ini proses bejendol, udah kayak tomat merah, dia baru pecah. Lari lagi, di sini ada benjolan, bejendol pecah, payudara pecah. Dan berat badan saya itu 27 kilo. Kulit saya itu bersisik karena saking panas tinggi, jadi kulitnya itu bersisik sampai kemari-mari, sampai ke seluruh tubuh itu bersisik. Dan saya tidur mulai diasingin sama mama saya, sama kakak saya, karena saya gak nyalain mereka. Karena memang badan saya itu baunya bau sampah, bau busuk. Mungkin pernah ada yang melihat orang kena kanker ya, yang pecah tuh bau banget ya, bau sampah. Jadi saya gak nyalain mereka, karena memang saya punya hidung ya, nyium badan saya itu bau. Saya udah berobat kemana aja, ke dukun udah. Saya berobat balik ke alternatif, saya sudah. Tapi menjanjikan kesembuhan gak sembuh-sembuh. Sampai perabotan rumah mama saya itu dijualin. Yang namanya penggorengan sampai coet-coet. Saking pengen saya sembuh itu dijualin. Tapi gak ada hasil, gak sembuh-sembuh. Puji nama Tuhan. Semakin hari saya semakin putus asa. Saya ngerasa setiap ketemu, saya mau keluar rumah orang ada begini gitu kan. Ih bau banget katanya gitu. Lu mau tau gak cicir lepra? Itu kayak penyakit lu. Saya nangis masuk kamar. Saya keluar rumah lagi karena bete gitu ya. Kayak di dalam terus. Saya pengen keluar. Setiap saya keluar, lu mau tau gak? Kayak cicir ular. Tuh kayak kulit lu karena kan bersisik. Jadi saya tiap keluar saya nangis, saya masuk kamar. Singkat cerita, saya ini udah putus asa karena kakak saya tambah lagi, saya ditambahin lagi sama kakak saya. Lu mati aja lu, daripada lu hidup. Gara-gara lu sakit tuh perabotan rumah habis. Dan saya gak nyalain dia. Memang bener kok, dia kerja uangnya habis. Saya kalau inget-inget ke situ ya, ini udah tahun 2003. Jadi saya kalau diingatkan ke situ saya ngerasa, aduh Tuhan, di saat itu saya bener-bener siapa sih saya, mungkin orang gak percaya makanya kalau saya dibilang penyakitan, masuk Kristen. Kalau dilihat sekarang ini emang gak cantik-cantik banget, tapi udah anugerah ini, udah puji Tuhan. Kalau dibandingin yang dulu, aduh bau, berat badan cuma 27 kilo ya, hancur, semuanya hancur. Karena kakak saya bilang, iya gue juga gak mau nyusahin lu, gue juga pengen mati. Karena saya tidur diasingin, setiap jam 1, jam setengah 2 saya nangis. Makanya nih yang sehat pada beruntung. Jangan banyak mengeluh. Yang bisa tidur mantep banget. Ya, yang bisa tidur mau masalah apapun, mau ekonomi, mau apapun bisa tidur aja udah anugerah. Karena saya di saat itu saya nggak bisa tidur. Setengah 2, jam 1. Aduh, ngebet banget deh. Gimana sih kalau orang bisul pecah? Ngebet, nggak bisa miring ke kanan, nggak bisa miring ke kiri. Jadi saya nangis. Saya udah kayak kuntil anak, tiap jam 2 malam saya nangis. Ma sakit ma. Sakit gitu. Tapi mama saya udah gak punya duit. Mama saya udah pasrah.
Kemana Neng? Mama udah jualin perabotan. Mama gak punya duit, ayah lu jarang pulang, ayah saya jarang pulang. Dia kalau ada uang doang dia pulang, kalau gak ada uang dia gak pulang. Jadi saya tahan penyakit itu, ya udah. Hidup gak enak, mati enggak. Singkat cerita saya mau bunuh diri, karena saya ngapain gue hidup. Toh gue hidup nyusahin keluarga gue gitu. Saya ambil baygon. Saya tuang di gelas kopi ya. Gelas kopi saya tuang di dalam kamar, saya ingat. Dan saya waktu itu saya mau minum itu baygon. Ya Allah, ngapain saya hidup? Mendingan saya mati aja, kata saya. Toh saya hidup juga gak ada gunanya. Waktu saya mau minum baygon, itu di kamar, posisinya lagi duduk, ini kan tempat tidur ya. Waktu saya mau minum itu baygon, seperti ada yang ngebelai. Nah ini rambut saya ini kan dulu saya nggak pernah mandi setahun setengah kan. Setahun setengah saya nggak pernah mandi, jadi rambut saya dikonde terus gitu. Saya nggak tahu kalau rambut saya panjang, karena nggak pernah kena air ya. Jadi di kamar itu ada yang ngelus kepala saya waktu saya mau minum baygon. Ada yang ngebelai dan saya dengar suara, aku mengasihimu. Itu jelas banget di telinga saya dan suaranya lembut banget. Dan saya pikir itu setan. Karena di belakangnya gak ada orang ya, wajar dong saya pikir itu hantu. Waktu saya ngerasa dibelai rambut saya, terus saya dengar suara, aku mengasihimu. Saya lihat ke belakang, gak ada orang. Wah ini setan. Saya langsung kagak jadi tuh minum baygon. Saya keluar, saya teriak sama mama saya, Ma di dalam ada setan, Ma di rumah kita. Saya diem lu, ada orang pindahan. Ada setan, Ma tadi rumah dipegang, Ma serem banget, Ma diem lu, ada orang pindahan. Kenapa saya bilang itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu harus diuji ya. Gak sembarangan orang ngomong. Orang bisa aja namanya punya mulut, kita gak bisa kunci mulut orang. Tuhan Yesus berbicara loh sama saya. Itu urusan dia sama Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan harus diuji. Ujilah aku. Jadi harus diuji firman Tuhan Yesus itu ya. Di saat itu saya gak kenal Tuhan Yesus gitu. Ada setan. Kenapa saya bilang itu Tuhan Yesus? Karena pas waktu saya keluar rumah, itu ada orang pindahan di samping rumah saya. Samping rumah saya ini angker. Jadi setiap orang ngontrak di situ ada yang kesurupan. Katanya habis melahirkan anaknya meninggal. Katanya diambil buto ijo. Pokoknya serem lah samping rumah saya ini. Emang siapa yang pindah, Ma? Itu orang Batak, kata mama saya gitu. Oh, orang Batak. Ya udah kan. Masuklah saya. Setiap malam kan saya mengeluh sakit. Nah kakak yang baru pindah ini samping orang Batak. Jadi kita rumah itu satu aungan gitu. Satu naungan kan. Kedengeran kalau saya nangis. Kakak ini pagi-pagi datanglah di depan rumah saya, mama saya lagi nyapu. Ibu, setiap malam saya dengar perempuan nangis ya. Siapa ya Bu? Itu tuh Neng. Anak saya udah dibawa kemana aja Neng, gak sembuh-sembuh. Udah ke dukun, ke alternatif, sampai ke debus-debus, sampai minum air. Maaf ya, minum air kecil. Itu ada di buku bahasa Inggris deh. Pokoknya apa aja saya ikut, saking saya mau sembuh. Air kencing itu saya minum, katanya bisa buat kesembuhan. Yang ada mau bukan sembuh malah tambah parah gitu kan. Akhirnya kakak ini masuklah. Boleh gak saya lihat? Saya posisinya lagi duduk tiduran. Nah kakak ini lewat pintu belakang. Dia langsung teriak, Tuhan Yesus luar biasa. Aduh saya jujur ya, nenek saya itu haji. Dari ayah saya itu nenek saya haji gitu, bener-bener fanatik. Dari keluarga ayah itu fanatik banget. Mama saya juga Betawi asli, saya gak punya darah Kristen. Dalam tubuh saya ini gak ada darah Kristen, memang pure dari Muslim. Makanya ketika dengar nama Tuhan Yesus luar biasa diteriak gitu, saya langsung duduk ya kan, namanya Mama Hana. Dia bilang, Irma, Ibu perkenalkan, nama saya Mama Hana. Saya pindahan dari Kalimantan. Jadi dia bukan pindahan dari Bekasi, bukan dari Jakarta. Tuhan kirim dia dari Kalimantan karena suaminya itu kerja jadi supervisor di Bekasi. Ya, makanya Tuhan kirim. Nah inilah luar biasanya Tuhan Yesus ya. Saya pindahan dari Kalimantan. Saya orang Kristen. Sebelum saya pindah ke rumah ini saya berdoa, Tuhan Yesus berikan saya tempat tinggal yang dari Tuhan. Dan sebelum saya pindah ke rumah ini, saya dapat mimpi, kata dia bilang. Ada perempuan di dalam lumpur, tangannya tolong, orang banyak banget yang lewat, tapi gak ada yang nolongin. Nah kakak ini lewat dikasih kayu, perempuan dalam lumpur ini naik, dimandiin, dibersihin, mukanya cakep jadi bersih, mukanya sama kayak saya. Makanya dia kaget, Tuhan Yesus apakah wanita ini yang harus saya tolong, kata Mama Hana itu. Dan dia meyakinkan sekali kalau saya pasti sembuh.
percaya Irma, kakak pindah ke sini gak kebetulan. Tuhan sayang sama kamu, kamu pasti sembuh. Dalam hati saya ini orang-orang gila. Saya udah kurus, udah hancur, udah bau. Ya itulah Tuhan Yesus ya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Saya di sini gak mau menjelek-jelekan agama di luar Kristen, enggak. Karena agama Kristen itu agama kasih. Jadi saya gak mau menjelek-jelekan. Hidup dalam Tuhan Yesus adalah ada pilihan. Langsung dipilih Tuhan. Jadi kalau orang udah jadi anak Tuhan, pertahankan, berbahagia. Yang gak menolak Yesus itu luar biasa banget deh, dahsyat banget. Bener-bener dahsyat. Jadi waktu saya bilang, alah orang gila. Udah gitu, tunggu ya, dia bilang. Dia ngambil minyak pulang. Pulang dia ngambil minyak. Dia bilang lagi sama saya, sama mama saya, ini minyak biasa, minyak bimoli. Tapi doanya pakai nama Tuhan Yesus katanya. Mama saya bisik-bisik, jangan-jangan tuh minyak babi kali itu. Orang Batak kan suka makan babi ya, maaf kalau di sini ada orang Batak. Jadi kita takut gitu kan. Keras banget hati saya. Enggak, maaf ya kak, kata saya gitu. Pakai ya dek, olesin pada bagian yang sakit, dibilang gitu. Olesin pada bagian yang sakit. Kamu kenal nggak Nabi Isa? Kenapa kak? Nabi Isa itu Tuhan Yesus, kata dia bilang gitu. Wah, bagi saya ini orang makin sesat lagi aja. Nabi ya Nabi, Tuhan ya Tuhan. Itu menurut saya seperti itu. Tapi dia bilang, kalau kamu nggak mau nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa, kata dia. Maaf kak, kata saya bilang gitu kan. Mama saya ngeliat-liatan sudah sama mama saya. Akhirnya dia pulang. Minyak taruh di atas meja TV. Setiap malam saya mengeluh sakit. Waktu saya mengeluh sakit itu dahsyatnya Tuhan ya, benar. Kalau Tuhan udah buka, gak ada satu manusia pun dapat nutup. Walaupun begitu kerasnya hati saya, siapa sih saya? Saya mah orang miskin, saya orang penyakitan, saya ini orang keras kepala. Tapi Yesus itu luar biasa loh. Dia gak pernah lihat kerasnya hati saya. Dia gak pernah lihatnya yang saya dibilang buruk rupa sama kakak saya. Sampai kalau saya pakai baju kakak saya itu bajunya disobek. Saking takut mungkin bekas saya ya. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Orang kecil, orang sakit, orang berdosa itu berharga di mata Tuhan, luar biasa ya. Segala pujian itu benar-benar buat Yesus. Jadi waktu saya malam jam 1, jam 2 itu, aduh obat semua habis. Tuhan buat semua habis. Yang dari dukun itu kayak daun johar disuruh diparut tuh pahit banget. Itu habis. Yang dari alternatif itu jamu-jamuan, akar-akaran tuh dari alternatif. Itu habis. Yang dari debus, itu yang suka ada debus di lapang-lapangan tuh. Pernah kan orang-orang Banten, itu apa aja sampai mereka sembuh tuh gak sembuh-sembuh. Semua obat dibuat habis. Jadi saya minum obat aja saya gak bisa tidur. Apalagi saya gak minum obat. Tapi tiba-tiba mata saya ngelihat di minyak itu. Saya ingat pagi-pagi kakak Hana ini ngomong gini, olesin aja deh pada bagian yang sakit. Kalau kamu gak mau nyebut Tuhan Yesus, sebut aja tuh Nabi Isa. Dan malam itu saya gak manggil Tuhan Yesus. Saya ambil, karena saya butuh obat ya. Karena obat semua habis, saya butuh obat. Saya ambil itu minyak. Saya bilang begini, oh iya ya dalam 25 nabi kan Nabi Isa nabi gua. Saya nyebutnya Nabi Isa. Tapi satu orang. Nabi Isa itu kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia Yesus ya. Bahasa Inggris katanya Jesus. Itu cuma tapi orangnya satu. Tapi saya panggil Nabi Isa, sembuhkan saya Nabi Isa, sembuhkan saya. Saya olesin itu minyak ya sampai ke kaki-kaki. Puji nama Tuhan, saya gak pernah tidur seenak itu, sepules itu. Jadi saya tidur tuh kayak waktu malam itu kayak tempatnya empuk. Setiap malam kan saya nangis dingin mah. Saya tidur diasingin di depan dingin. Saya pengen tidur di tempat tidur mah. Ya beruntung ya tidur ya. Yang pada tempat tidur yang ada kasur. Jangan banyak mengeluh masalah itu. Serahin nama Tuhan. Intinya mengucap syukur aja dulu ya. Saya kedinginan, gak ada yang peduli. Tapi waktu saya pakai minyak itu, saya tidur kayaknya empuk banget. Ih, saking pulesnya. Biasanya kan kakak saya mau berangkat kerja jam 6:30, dia udah berangkat tuh, udah rapi. Saya udah begini, biasanya hari-hari. Lo abis pakai minyak itu, saya tidur pules banget. Sampai kakak saya bilang, Mas Irma mati. Karena biasanya saya duluan bangun, baru dia kerja kan. Saya bilang, ini kok saya masih tidur, pules banget. Mas Irma mati, Mas Irma mati. Mama saya datang, Neng bangun Neng, Neng bangun. Saya langsung ngambil minyak itu. Saya bilang sama mama saya sama ada kakak saya,
Ma ini minyak ajaib. Kenapa Neng? Ma ampun Ma, enak banget Ma, ini minyak Ma. Malam Irma tidur kayak orang diselimutin, bisa miring ke kanan, miring ke kiri gitu. Enak banget ya Ma. Itu minyak babi kali ya. Mau babi, mau tikus, mau anjing, bodo amat dah, gue gak peduli dah. Pokoknya ini minyak enak banget. Itu orang saking pengen sembuh ya. Apa aja dicari, mau babi, mau tikus, mau anjing. Saking pengen kesembuhan coba. Luar biasa gak Tuhan Yesus itu? Kesembuhan hanya di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama yang dibilang orang sehat itu pikiran sebenarnya. Pikiran yang gak pernah nampung, pikir-pikiran negatif, gak baper, itu sehat namanya tuh. Ya, percuma lu gak sehat dalam badan, gak sehat dalam pikiran, wah itu makin hancur deh. Gak enak hidup begitu. Dan puji nama Tuhan, mama saya bilang, ya udah pakai deh Neng, itu kalau obat mama gak punya biaya. Udah akhirnya saya pakai. Kakak ini ngerayu saya buat ke gereja. Ayo deh kita ke gereja. Oh maaf Kak, saya kalau ke gereja kagak mau. Kalau pakai minyak ini saya mau. Gitu. Saya mau pakai minyak ini, enak banget ini. Kalau obat semua minyak, saya kata gitu. Mau dipaksa kayak gimana, saya tetap gak mau ke gereja. Tapi puji Tuhan, hikmat yang gak ada di bangku sekolahan, ya hikmat yang gak dapat dari dunia, itu Tuhan kasih lu luar biasa. Sampai dia bilang, pas hari Minggu kita jalan-jalan yuk ke mall. Tuh kalau saya gak ngomongin ke mall, mana saya mau ikut. Karena ngomongin ke mall, saya taunya mall itu tempat orang belanja. Jadi makanya emang kakak gak malu ya? Saya jelek loh Kak, saya ini bau, semua nanah, ini ngeces nih. Ini nanah, apalagi payudara saya tuh bolong, hancur. Udah bolong nih payudara saya, udah bau. Dan saya percaya, itu bukan Mama Hana. Saya percaya di dalam tubuhnya dia itu Tuhan Yesus. Sekarang gak mungkin mama saya melahirkan saja gak mau deket-deket. Di saat itu saya percaya itu Roh Kudus yang ada sama dia. Di depan orang banyak, saya bau loh Kak. Kata siapa kamu bau? Kata siapa kamu jelek? Tuhan Yesus sayang sama kamu, dia. Kamu tuh cantik loh Dek, kata dia bilang gitu. Saya bertanya, ini orang siapa? Semakin saya jauh saya dipeluk sama dia. Tapi ingat, bukan manusianya, itu Tuhan Yesus. Kalau ada manusia gitu, Yesus ada dalam manusia itu. Dan puji nama Tuhan, saya pergilah ke gereja. Saya udah curiga, tadinya dia kan gak punya kendaraan, kita naik angkot. Kita jalan dari rumah, kan rumah saya masuk gang, keluar. Saya udah curiga, ada buletin dan nanya-nanya, karena kan dipindah dari Kalimantan. Di angkot, Pak, alamat ini di mana ya Pak? Ih kok kata saya kok ada gambar Yesus lagi di buletin. Wah ini jangan-jangan mau ke gereja nih, gue dibawa nih. Kak kita mau ke mall ya Kak? Iya kita ke mall, kata dia gitu. Nyampe lah saya di mall BCP tahun 2003 itu mall Hero. Nyampe di Hero, bener mall, saya udah seneng banget. Mall, nyampe lah naik ke lantai 2, tuh naik tangga jalan. Waduh disitulah saya ngeliat bangku warna merah, ada mimbar kayak begini. Saya langsung bilang, wah ini gereja. Yang ada di otak saya, lu udah sakit, mati lu masuk neraka. Itu yang ada di otak saya. Waduh ini bahaya. Ya karena kalau bukan pilihan gak bakalan percaya sama Tuhan Yesus. Kita punya ayat, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Secara logika saya pribadi, orang yang tadinya di luar Tuhan Yesus, Allah gak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan punya bapak, punya emak, mana percaya sih? Tuhan lahir, Tuhan makan. Tapi karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia bisa buka otak saya mengenal dia sebagai juru selamat. Gak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus yang mau mati siapa ya? Mau suami, mau emak kita yang melahirkan, mau anak gak mau ya mati buat kita. Cuman Yesus yang mau mati. Mati bukan sekedar mati tuh di kalender tuh. Orang yang gak percaya Yesus gak usah dipaksa. Gak usah, kan firman Tuhan bilang, jangan berdebat sama orang bebal. Ya, setiap anak-anak Tuhan itu panggilan. Kalau dia gak mau percaya jangan dipaksa. Orang kalender aja bilang kok ada kenaikan Isa Al-Masih, tanggal merah lagi. Berarti Yesus naik dong. Berarti Yesus bangkit dong, ya. Itu dia Tuhan Yesus. Akhirnya nyampe lah saya di gereja. Mau gak mau lah saya masuk gereja karena saya gak punya duit. Itulah makanya saya bilang Yesus itu hidup. Biasanya mama saya ini kalau mau kemana-mana, ada depusno di sono, ada pengobatan alternatif. Saya dikasih duit nih Neng, goceng. Pegangan ya Neng, iya mak. Ini sama saya sekali saya gak bawa uang. Ya, itu saya jauh dari BCP ke rumah saya Bandar Gebang, itu jauh, Pendawa. Kalau saya jalan dari mall itu, saya jatuh.
Dan orang boro-boro mau jalan. Itu orang yang pada ngeliatin saya itu yang di mall, karena ini saya kan bersisik ya. Jalan aja saya begini udah kayak nenek-nenek. Itu jalan saya, pelan-pelan gitu, pakai baju panjang, pakai celana panjang. Mau gak mau saya masuk gereja, duduk saya paling di depan. Duduk saya paling di depan, saya istighfar, saya baca ayat yang saya hafal aja. Saya memang nggak fasih dalam agama Muslim ya, tapi saya punya prinsip Islam itu penyempurna. Agama Islam itu agama terakhir, itu prinsip saya. Ya, cuman Tuhan yang bisa mengubah prinsip manusia. Puji nama Tuhan. Ketika saya baca ayat yang saya hafal, karena saya takut. Waduh, gue masuk gereja, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya ikhtifar, ya takut masuk, gue mati masuk neraka, itu yang ada di otak gue. Aduh, gue mati masuk neraka, udah sakit gitu kan. Makasih. Taruh mana ya? Oh iya, taruh sini aja, belum haus. Puji nama Tuhan. Pertama kali saya kenal pendeta itu pendeta Gilbert Lumoindong. Saya nggak tahu kalau itu pendeta terkenal. Wah, kalau tahu masih minta foto kali. Saya kagak tahu kalau itu pendeta terkenal. Waktu saya baca ayat-ayat yang Quran yang saya hafal, dia tupang tangan itu sebenarnya buat semua jemaat. Kalau saya baca ayat itu, saya merem, astagfirullahaladzim, ya Allah. Dia, Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya. Sekalipun manusia memandang rupamu, engkau berharga di mata Tuhan. Setiap air matamu ditampung di kiblat Tuhan Yesus, dia bilang. Itu ayat yang saya baca, gedean son kan di depan saya, ini harus duduk paling depan. Percis banget sonnya di depan saya. Waduh, ayat semua hilang, yang ada Tuhan Yesus. Waduh, Yesus itu siapa ya? Tuhan Yesus berfirman, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku, pakailah kuk yang kupasang ini, karena kuk ini ringan dan lemah lembut, kata Tuhan Yesus bilang begitu. Kamu yang membawa beban sakit penyakit, datanglah pada Yesus. Dia bilang, oleh bilur-bilurnya di atas kayu salib, kamu sudah sembuh. Dia. Wih, kata saya, Yesus itu siapa ya? Kok semua yang saya baca ayat-ayat hilang semua, yang ada Yesus. Tanpa saya sadar, saya menangis. Jiwamu berharga di mata Tuhan. Saya sedih banget loh. Begitu dahsyatnya Tuhan. Dia sangat berbeda dengan yang lainnya. Siapapun kalian di sini yang sakit, siapapun kalian berbeban berat, datanglah pada Yesus. Mengucap syukurlah mempunyai Dia dalam hidup kita. Luar biasa Tuhan Yesus itu loh. Semua tergantung iman masing-masing. Emang iman gak bisa ditransfer, tapi ketika hatimu percaya, Tuhan saya beriman Yesus adalah Tuhan, kata Tuhan, imanmu lah yang menyelamatkanmu. Di saat itu saya gak punya iman. Saya percaya itu semua karena belas kasihan Tuhan yang mengasihi saya. Siapa saya Tuhan? Saya orang miskin, saya orang penyakitan. Anugerah saya mengenal Tuhan. Tuhan datang sama saya, itu anugerah. Puji nama Tuhan. Salam kiri kanan Anda. Saya lihat ya, pas banget ini orang Cina, tahu sendiri ya. Gelangnya segini-segini, gede-gede banget. Salam kiri kanan Anda. Buset, tangannya putih banget. Saya di salaman aja. Bukan ngomongin duit. Kayak nerima uang itu gede banget loh. Wih, senangnya bukan main. Karena selama ini kan saya gak ada yang deket ya. Mama saya gak ada yang mau deket, bau. Salam, sambil senyum, salam kiri lagi. Wih, orangnya cakep-cakep banget. Sampai ke belakang-belakang saya suruh salaman. Nyanyi, sayang, sayang, disayang. Orang sakit mana bisa goyang-goyang sih kayak tadi. Berat badan saya cuma 27 kilo. Tapi Tuhan membawa saya untuk benar-benar Roh Kudus itu luar biasa ya. Tuhan tinggalkan, bukan dia pergi, dia meninggalkan rohnya yang luar biasa. Makanya saya tadi dengar lagu Bila Roh Allah itu benar-benar ya. Kalau sakit nyanyi gituan, wah kabur penyakitnya. Apalagi punya iman. Bila Roh Allah ada, kabur rontok itu penyakit. Saya nyanyi, saya nari, saya bener-bener enak banget loh, ya ampun Tuhan. Ternyata setahun setengah saya membutuhkan semangat yang kayak gitu. Setahun setengah saya membutuhkan sukacita yang ada di dalam gereja. Hanya di dalam gereja, hanya di rumah Tuhan saja saya bisa merasakan damai, sukacita. Dahsyat gak Yesus kita? Akhirnya saya pulang membawa damai. Ya ampun, enak banget di dalam gereja. Nyesel tau begitu mah dari kecil gue ke gereja. Enak banget di dalam gereja.
Saya pulang, ayah saya fanatik. Ya, ayah saya itu orang lapangan, tinggi gede, bener-bener fanatik. Kemana si Irma? Itu ikut tetangga sebelah, hari Minggu. Keadaan saya sakit, ayah saya orang lapangan loh, bukan orang yang ini yang gak bergaul. Dia bergaul di mana aja, mau orang Batak, orang Ambon, sama siapapun. Tapi kalau ngomong tentang iman, itu nomor 1. Saya gak bilang saya ke gereja, tapi ayah saya udah tahu. Dari mana kau? Itu ya dari gereja rupanya kau. Bawa pakaian kau pergi kau dari sini. Itu saking galaknya ayah saya. Tapi ya, saya mau menjelaskan, saya gak pernah loh yang nyari Tuhan. Irma gak pernah mau ikut-ikut masuk ke gereja, tapi mengalir begitu aja gitu. Dia gak berikan saya kesempatan untuk saya bercerita. Orang Kristen itu orang kafir. Orang Kristen itu kayu bakarnya api neraka, kata ayah saya. Iya ya. Mana ada Tuhan itu beranak, punya emak, punya bapak. Iya ya, ini yang saya tadi bilang logika, gak mungkin percaya ya manusia kalau bukan panggilan. Iya ya, bawa kau sudah sakit nak, nanti kau mati masuk neraka. Iya ya, saya takut masuk neraka. Siapa orang mau masuk neraka coba? Ngeri banget. Di dunia aja panas kita takut, apalagi masuk neraka kan? Iya ya. Akhirnya saya pulangin itu minyak. Saya pulangin ke kakak ini, saya minyak, saya pulangin. Saya nggak mau ikut-ikut Tuhan Yesus. Datanglah guru ngaji, heboh lah itu. Di situ di lingkungan saya itu saya pakai minyak babi, katanya minyak sihir. Karena mungkin ada perubahan sembuh, makanya dibilang sihir. Akhirnya ada Budima, saya dikelilingin nih. Lu Irma, lihat tuh payudara lu. Saya lihat udah geruak, bau. Iya, lu mati, lu masuk neraka, minta ampun. Iya, akhirnya saya minta ampun, malamnya saya sholat. Malam saya sholat, habis saya sholat, saya udah gak mau kenal Yesus. Udah tinggalin tuh minyak, udah gak mau ya kenal Tuhan Yesus. Malam saya sholat, waduh, keadaan saya makin parah. Saya ingat kalau orang muslim surga itu di bawah telapak kaki ibu. Gue udah takut nih ikut-ikut Yesus, takut masuk neraka. Mungkin dengan gue cuci kaki orang tua, ibu, gue ada harapan dia masuk surga. Saya ambil baskom, saya cuci lah kaki mama saya. Mama saya bilang, Neng, mama ikhlas Neng. Itu kalau orang Betawi bilang mau ngebekasin. Ini tanda-tanda orang mau mati begini nih. Pakai kakinya dicuci-cuci. Saya cuci kaki mama saya, akhirnya saya minum. Itu saking saya pengen masuk surga. Ikut Yesus gampang banget masuk surga. Asal punya hati baik, percaya dia, surga. Bukan cuma percaya Tuhan Yesus hatinya busuk, nggak bisa masuk surga. Nggak pakai cuci kaki, pakai kutek boleh, coba. Enak banget tuh jadi anak Tuhan Yesus. Pokoknya beruntung banget deh. Makanya saya mau kemana aja nih. Kemarin saya juga di sini dibilang, tapi gereja saya gereja kecil. Saya jangan, ada nggak yang paling kecil lagi kalau bisa tuh gereja? Saya mau ke situ, ke orang-orang sakit. Ya, saya diberkati untuk memberkati. Saya nggak mau Tuhan, itu bukan punya saya. Saya dikasih sehat aja udah begini, makanya beruntung banget. Kalau Tuhan izinkan saya dapat penyakit parah, saya berterima kasih Tuhan. Itu mendatangkan kebaikan buat saya. Supaya ketika saya ketemu orang sakit, saya merasakan saya pernah sakit. Saya nggak pernah geli ketika saya ngeliat orang yang bau busuk. Saya mau Tuhan utus saya ke orang-orang sakit. Gereja kecil saya mau, karena itu Tuhan yang butuh Tuhan. Puji nama Tuhan. Malamnya habis saya sholat, saya dapat mimpi. Udah tinggalin Yesus ini, udah sembahyang, udah saya tolak itu minyak, saya pulangin tapi diusir. Sebelah saya gara-gara nggak bawa saya diusir. Udah pindah orang ini. Malamnya saya dikasih mimpi. Saya tidur. Tuhan Yesus itu, ya kenapa saya bilang Tuhan Yesus? Karena gambarnya orang Kristen kan saya pernah lihat tuh, teman saya kan ada orang Kristen. Ya seperti itu, Tuhannya orang Kristen pakai jubah putih. Saya mimpi saya dia tuh di atas langit. Orang di depan saya itu banyak banget yang lari-larian sampai naik-naik ke gedung-gedung. Tuhan, tuh orang ngapain sih? Kan ada larian, sampai naik-naik ke gedung gitu. Tuhan, pas saya lihat itu sinarnya terang banget. Pakai jubah putih sampai saking terangnya saya nggak bisa ngelihat dia bercahaya. Dan dia ngomong, aku akan kembali menjemput orang yang percaya dan yakin kepadaku. Saya bangun bukannya seneng malah takut. Orang udah sholat, udah ninggalin kok dikasih mimpi. Pas ada ayah saya pulang, ya bangun. Kenapa kau? Irma kan udah tinggalin Tuhan Yesus, minyaknya udah dipulangin, orangnya udah pindah. Irma dikasih mimpi Tuhan Yesus ya, dia di atas langit. Itulah kau tidur gak baca doa, pasang aja togel kata ayah saya gitu. Coba bayangin tuh. Saya pikir iya juga kali ya, gue tidur gak baca doa. Malam kedua saya tidur baca doa. Saking takut dimimpin Tuhan Yesus, kok kagak mau gitu kan. Bismika Allahumma ayah, bismika amin. Saya tuh tidur, takut saya dimimpin. Malam kedua itu payudara saya ini keluar darah.
Jadi baju sama payudara saya yang bolong itu nempel, dagingnya kan keluar. Jadi nempel, waktu saya giniin bajunya itu kan kering. Itu darah ngucur gak berhenti-berhenti. Saya udah gak bisa ngomong. Darah keluar banyak. Akhirnya saya ada muk di depan muka saya timpuklah pala mama dan ayah saya. Bangunlah. Datang lagi lah tuh tetangga pada ngeliatin jam 1:30 malam. Ya ampun ya Allah. Ayah saya sampai pukul lemari loh. Dia bilang, ya Allah apalah dosa aku sampai anakku punya penyakit besar kayak begini. Mama saya bilang, ya Allah kalau mau diambil, ambil aja. Saya ikhlas, jangan disiksa begini anak saya, kata mama saya. Darahnya keluar, digunting sama mama saya baju. Digunting, dikubur itu bajunya. Pagi-pagi saya dioper ke puskesmas. Setahun setengah saya gak pernah ke puskesmas. Ke alternatif yang jauh, ke dukun yang jauh. Saya takut dokter. Ini jangan ditiru lagi ya. Kalau ada dokter di sini saya minta maaf. Beda-beda ya, semua tergantung iman. Saya digotong karena memang harus, mau gak mau saya ke puskesmas. Sampainya di puskesmas, mama saya diomelin. Ibu anak begini baru dibawa ke rumah sakit. Dioper, dikasih rujukan, saya dibawa ke rumah sakit umum Bulan-Bulan Bekasi sama mama saya. Sampai rumah sakit Bulan-Bulan Bekasi, disitulah saya divonis. Ibu, anak ibu kena kanker payudara stadium 4. Ini harus dibawa ke Darmais. Apa tuh namanya, kemo-kemo yang pala sampai botak. Puji Tuhan Yesus, jangan ada di sini ya. Yang sakit penyakit apa datang sama Yesus, jangan sampai dibotak begitu, rambut cakep banget coba. Puji nama Tuhan loh. Enggak mak, biayanya berapa dok? 5 juta ke atas. Aduh puji Tuhan banget, ikut Yesus itu indah banget, gak ngeluarin duit, gratis. Punya iman doang, duitnya makan yang enak-enak daripada ke dokter. Bagi orang lapar, bagi orang susah kan niat yang baik, sembuh. Kalau sakit, itu saya gak, maaf banget ya, tergantung iman. Saya makanya pengen berbagi tentang iman. Iman mula yang menyembuhkanmu, iman mula yang menyelamatkanmu. Bukan kita ngomongin masalah kita gak boleh ke dokter, ini saya ya, jangan ditiru, beda-beda iman. Kalau saya, prinsip saya seperti itu. Daripada itu duit buat dokter, gue juga butuh duit, gue juga pengen makan enak. Mendingan gue makan enak-enak, gue pikirin yang enak ya, biar sakitnya hilang. Puji nama Tuhan, akhirnya mama saya gak bisa, karena kan ngeluarin duit 5 juta. Lah 5 juta enak banget itu, lah cukup buat makan buah sampai sebulan. Puji nama Tuhan, saya gak dioperasi, saya gak masuk ke ruang operasi, saya nggak minum obat sama sekali ya. Akhirnya saya pulang, mama saya nangis di sepanjang jalan. Sakit ya Neng, kan ngebet banget, ini ngebetnya minta ampun loh. Sakit nggak apa-apa Ma Irma, nggak mau Ma teh, karena ini harus dipotong, katanya ini virus. Nggak mau Ma Irma, nggak mau dipotong-potong, udah bagianin aja dah Mak, biarin kita berobat jalan. Hari kedua saya berobat jalan ke puskesmas lagi karena saya butuh alkohol. Itu sehari alkohol harus banyak karena bau. Alkohol sama perban. Jadi saya harus ke puskesmas hari kedua. Nah hari kedua ini saya ketemu orang yang berbeda. Namanya Bu Foni. Dia orang Manado. Dia bilang begini, hari pertama kan saya datang tuh ke puskesmas, saya dioper. Hari kedua saya datang lagi ke puskesmas. Ibu sini deh. Dia manggil saya sama mama saya. Kenapa Bu? Saya mau ngomong 4 mata di ruangan gigi. Oh ya udah. Saya ikutlah sama ibu ini ke ruangan gigi. Dia megang-megang kantong. Kalau orang puskesmas kan kantongnya 2 di sini. Ibu, perkenalkan nama saya Foni, saya orang Manado. Kemarin saya, ya mungkin dia terbayang-bayang saya, mana saya tahu itu semua karena Tuhan. Ibu kenal nggak Nabi Isa katanya? Wah, saya udah pegangan di Jonjono Kristen nih ngomongin Nabi Isa. Di Jonjono Kristen itu dahsyatnya Tuhan Yesus loh. Orang udah kabur yang pertama, udah pindah, diusir, udah nggak ada lagi. Saya nggak kenal itu dia di mana lagi, nggak tahu. Ya, saya udah sholat, saya udah sembahyang, saya nggak mau kenal Tuhan Yesus. Ya. Tapi Tuhan itu dahsyat loh, dia kirim lagi orang yang berbeda di puskesmas. Dia udah gitu ngeluarin kantong, dari kantong itu minyak tempatnya baby oil kalau seingat saya. Tempat baby oil tapi dalamnya minyak urapan. Ini minyak, waduh saya sama mama saya, tuh gara-gara tuh minyak, heboh minyak babi tuh gara-gara tuh minyak, orang sampai diusir tuh minyak ketemu lagi. Jadi bener-bener Yesus itu ya bikin kita tuh keder-keder, bingung-bingung gitu. Itu gara-gara minyak sampai orang diusir loh. Aduh Ma itu minyak, buset Neng, itu minyak ketemu lagi tuh kata mama saya. Lama itu minyak ketemu lagi. Jadi puji nama Tuhan yang tadi saya bilang hikmat. Puji nama Tuhan, mama saya dikasih hikmat sama Tuhan. Lu jujur ya Neng, lu sembuh ya pakai minyak itu. Iya Ma enak banget Ma kalau semua obat. Ya udah deh Neng, mungkin tuh jodoh lu kali tuh minyak lah, ketemu lagi tuh minyak. Kita kan ke rumah sakit bukan ke pendeta. Orang mah di mana-mana kalau kita ke rumah sakit sama dokter dikasih obat, lalu kita kasih minyak kata mama saya. Akhirnya, yaudah Mak, tenang aja Mak. Selesai sembuh,
Irma tinggalin Yesus. Udah yang penting minyaknya dulu mak, tuh orang kalau mau sembuh begitu apa gini ambil. Akhirnya saya janjian lah sama ibu ini, jangan bilang-bilang ayah lu ya Neng, kata mama saya. Janjian besoknya hari Jumat ada tuh acara ibadah di gerejanya pun yang sama, di Grand Mall, di BCP. Oh iya bu, besokannya saya diajak sama ibu ini. Sampai di gerejanya pun yang sama. Jadi saya benar-benar dibuat bingung. Orang kan gereja banyak ya. Ada GBI, HKBP, di mana kayak kita pindah-pindah gereja. Lah gerejanya yang itu juga. Jadi saya, aduh kok saya masuk ke gereja ini lagi. Kata saya, aduh ya Allah ini saya ngapain sih dibawa ke sini lagi. Akhirnya saya tanya, ibu maaf ya ini minyak babi ya bu? Oh bukan, ini minyak bimoli. Dia bilang, diambil di bawah, saya dibeliin tuh minyak paling gede, ambil sendiri minyak bimoli, saya lihat sendiri, terus didoain deh sama pendeta. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini Tuhan menjadi minyak yang sudah diurapi Tuhan. Dia bilang gitu. Masukin ya Irma ke dalam mulut, kata dia bilang. Karena orang kalau penyakit dalam itu minyak urapan harus masuk. Ya, mau paru-paru apa jadi harus masuk minyak urapan itu harus diminum. Iya Pak, gitu kan ya. Oleh bilur-birunya kamu sudah sembuh, dia bilang gitu. Ya, saya pulang. Sampainya saya pulang, saya dibawa ke Gramedia sama ibu ini. Saya dibeliin lah Alkitab. Sampai dibeliin Alkitab, saya mau gak mau dong, orang ini kan baik. Yang pertama kan saya gak pernah buka Injil, ya kan. Nah ibu ini bawa saya ke Gramedia dan saya pulang dikasih Alkitab. Mau gak mau saya bawa. Saya bawa itu, saya taruh di bawah baju. Saya kagak mau buka, saya takut. Duduklah saya di rumah. Mama saya bilang udah pulang Neng, udah mak. Oh tadi kata pendeta Mas Irma suruh mandi mak. Lah jangan, ntar itu pada basah, pada meleleh. Ya kalau kena air kan dia pada meleleh. Gak apa-apa mak, tadi kata pendeta suruh mandi, siramin minyak gitu katanya gitu kan. Akhirnya saya penasaran nih, 2 orang ketemu Nabi Isa. Wah saya ambillah Al-Quran yang ada artinya. Saya ambil Alkitab. Agama ada 5, maka saya bilang pertahankan Yesus, Yesus adalah Tuhan. Agama boleh banyak. Saya gak bilang Tuhan Yesus, saya kagak bilang Allah. Saya bilang Tuhan pencipta bumi dan langit. Yang mana yang benar? Yang ini apa yang ini? Kata saya. Saya kagak mau ketemu Tuhan Yesus, saya gak mau. Tapi kok ketemu lagi? Makanya saya bilang yang mana yang benar. Dan saya percaya ketika itu Roh Kudus yang nuntun. Kalau bukan Roh Kudus mana bisa saya buka plak-plak begitu. Saya mulai buka Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Saya buka Alkitab. Akulah jalan kebenaran dan hidup yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya buka lagi Al-Quran. Al-Quran mengakui Taurat, Zabur, Injil, baru terakhir Quran. Saya buka lagi Alkitab. Firmanku tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau memang Injil ini gak berubah, kenapa ada ini? Kata saya. Kalau memang ini gak berubah, kenapa ada ini? Saya bingung dong. Ya, saya mulai baca. Jikalau kamu takut tidak adil pada istrimu, nikahkanlah 1, 2, 3, selebihnya 4. Boleh kan orang luar Kristen kawin 4 kali. Saya waktu itu jelek. Wah saya kagak mau dimadu. Wah gak mau, mana ada perempuan yang mau dimadu. Gak ada ya. Saya buka Matius 7 ayat 15-21. Waspadalah akan nabi palsu menyamar seperti domba. Gak taunya dia serigala. Dari buahnya lah kamu bisa melihat, katanya. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita bisa melihat, dari buahnya lah kita bisa melihat orang. Ajaran Yesus, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Kalau ada orang Kristen yang hidupnya kawin cerai ya, itu sendiri sama Tuhan. Tapi ajarannya enggak loh. Ajarannya, kita ngomong ajaran Yesus enggak. Kasihilah musuhmu, nyari di mana ajaran begitu. Musuh suruh kita kasihin. Saya bisa mengampuni orang yang menyakiti saya itu karena saya percaya Tuhan, karena kasih Tuhan yang tinggal dalam hidup saya. Secara daging saya gak bisa mengampuni orang yang menyakiti saya. Saya manusia biasa. Tapi Yesus teladan saya yang luar biasa, yang mau mati buat saya. Dipaku, berdarah, dikasih mahkota duri, gak berdosa. Yesus bisa bilang sama orang disalibkan, ampuni dia Bapak, kok gue yang hidupnya berlumur dosa. Siapa saya gak bisa mengampuni orang coba. Jadi teladan yang luar biasa itu Yesus. Dipaku, kita dipaku belum gak bisa ngampunin orang. Hidupnya baper siapa gitu kan. Yesus dipaku, dikasih mahkota duri, udah ketahuan itu. Dia bisa ngomong ampuni dia Bapak. Jadi kita harus punya teladan. Manusia itu harus butuh teladan yang benar-benar membawa kita lebih baik. Yesus itu teladan yang luar biasa. Luar biasa banget Tuhan Yesus, puji nama Tuhan, saya sembuh.
Di saat malam itu saya bilang, oh ternyata Yesus Tuhan. Orang buta melek, orang lumpuh berjalan, orang mati bisa bangkit. Wih, luar biasa. Dan yang lebih lagi saya yakin, Rasul Paulus bilang begini, sia-sia iman orang Kristen kalau Yesus gak bangkit. Itu dia. Jadi Yesus yang kita sembah itu bangkit di antara orang mati, memberikan kemenangan bagi setiap kita yang percaya. Itu dia. Akhirnya saya mulai, dalam nama Yesus Tuhan, saya percaya Tuhan, saya urapi, gak pakai Nabi Isa lagi. Tuhan Yesus, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Puji nama Tuhan, gak pakai lama-lama. Saya ganti perban, pakai kain mama saya tuh, pakai spray yang adem, diganti. Saya tadi gak bisa pakai BH. Akhirnya saya bisa pakai, kulit saya mulai gemuk. Ya dia tadi bilang saya gak cakep-cakep banget, tapi udah anugerah ini begini juga. Udah anugerah emang kayak cantik-cantik banget, begini juga luar biasa Tuhan Yesus. Kalau keluar digodain, padahal digodain tukang ojek, bukan digodain direktur. Senangnya minta ampun coba. Sweet, terbangnya minta ampun. Sweet, cakep banget sih Neng. Apalagi tukang angkot. Neng mau kuliah, saya sekolah cuma sampai SD. Kalau saya bisa ada diri di mimbar ini, saya bisa ngomong seperti ini. Aduh, bener-bener deh Tuhan Yesus. Bener-bener siapa sih saya? Firman Tuhan katakan berbahagialah engkau yang mempunyai hikmat, karena hikmat itu melebihi emas dan perak. Ya, biarin kita nggak kaya harta, tapi iman kita itu loh sehat. Dan tadi saya bilang otak normal itu hikmat dari Tuhan. Orang kaya belum tentu punya hikmat. Ya, kesembuhan apa normal kita dituntun, bersyukur. Anak saya 4, bandelnya minta ampun, bandel banget. Tahu sendiri anak kecil-kecil. Siapa kalau bandel bilang bandel. Tapi Tuhan, wah ini kencang juga nih. Ya kita hidup di dunia loh. Ya Tuhan kita itu nggak tegang. Ada kan orang saking dekat sama Tuhan denger lagu rohani aja denger lagu dunia kagak boleh. Waduh, bingung saya nih. Padahal kita tinggal di dunia. Selagi yang lagu enak-enak ya nggak ngapa-ngapa. Masa cuman gara-gara denger lagu The Mercies kita kagak masuk surga? Wah, ini bahaya juga. Jadi Tuhan Yesus itu nggak tegang. Selagi hati kita baik, mulut kita nggak jahat, itu anak Tuhan menurut saya ya. Ini inian saya. Jadi anak saya bilangin, saya tak di 4-4 saya bilang, Angel, nama anak saya yang pertama Moses Alexa Pariaji. Kedua Angel Kimberly Agurela. Ketiga Abraham Israel Wakim. Keempat Ratu Yerusalem. Coba namanya nama bapak semua ini. Jangan sampai nama Israel kelakuan Maka saya bilang sama anak-anak saya, hikmat itu benar-benar luar biasa. Mata kamu buta enggak? Enggak mah. Kuping kamu conge enggak? Enggak mah. Bibir kamu sumping enggak? Sampai saya kasih tunjuk YouTube nih kalau bibir sumping kayak begini. Sumping enggak? Enggak mah. Bersyukur. Kaki kamu sehat enggak? Sempurna enggak? Sempurna. Jadi di sini saya pengen berbagi itu bersyukur dan selalu bersyukur. Jangan selalu melihat kita punya kekurangan, kita punya masalah. Di luar sana semua orang punya masalah. Kalau enggak punya masalah ya pulang aja dah. Ya semua orang punya masalah, tergantung kitanya. Makanya firman Tuhan katakan iman dan iman. Iman harus benar-benar iman. Saya sembuh, mama saya lihat. Sembuh gak langsung kudus, gak langsung ikut Yesus itu gak langsung enak. Diproses, digembleng, diapain aja. Kecewa sama hamba Tuhan saya. Saya kecewa sama manusianya. Puji nama Tuhan, kan saya bilang kalau Tuhan yang udah pilih kagak bisa kabur. Itu kalau Tuhan yang udah panggil. Tuhan gak pernah salah panggil orang. Mungkin kalau menikah karena pindah agama karena pernikahan, karena apa dia bisa balik lagi. Kan bukan Tuhan yang pilih. Tapi kalau Tuhan yang udah pilih kagak bakalan deh. Udah pasti benar. Puji nama Tuhan. Akhirnya prosesnya waktu saya jatuh dalam dosa. Ya semua itu karena Tuhan. Biarlah dia yang menjadi hakim. Intinya kembali semua sama niat dan hati kita. Tuhan lihat hati. Tahun 2003 ke 2011, wah hidup saya mah bener-bener enak banget deh. Bisa bersyukur, yang tadinya sakit bisa sembuh. Gak pernah kambuh. Lo kawin sama Andreas, namanya Andreas loh. Ini namanya Andreas. Andreas tahu sendiri murid Yesus. Fanatiknya bukan main. Jadi mamahnya dia Muslim, orang Lampung. Papahnya Jawa, orang Kristen. Neneknya pendeta, Ibu Christine Sugandini ya. Papahnya masuk Islam, nikah sama mamahnya katanya. Akhirnya papanya balik lagi ke Kristen. Bilang sama mamahnya ini yang saya dengar. Pengusaha, papanya ini pengusaha.
Di saat itu pengusaha tinggi lah, gede, ngomong sama mamahnya ini, kalau kamu mau jadi orang Kristen, saya pengen sehati, seiman, sepikir, maksudnya gitu. Saya nggak mau main perempuan, kata papahnya. Saya mau hidup bener. Tapi mamahnya nggak mau. Ya kita nggak bisa nyalain dia, ya nggak bisa nyalain mamahnya ini kan. Semua ada waktunya Tuhan. Ada waktunya, jadi waktunya Tuhan lah yang jadi. Kita nggak boleh paksain orang. Dia tetap nggak mau, akhirnya bercerai. Anaknya dibawa lah. Pertama Andreas, namanya juga keren-keren ini anaknya. Namanya Andreas Asinugroho. Yang kedua siapa ya? Siska Marta Francisca. Yang ketiga pakai nama Kristen semua nih. Yang ketiga ya Sinta Francisca, Sylvie Francisca. Ya, 4 bersaudara ikut mamahnya. Muslim dari kecil. Akhirnya singkat cerita kita ketemu lah. Ya saya percaya ya, doa neneknya kan pendeta 20 tahun lo mendoakan dia supaya anak cucunya itu menerima Tuhan Yesus. Saya ini sebenarnya udah meninggal, sudah mati. Kalau saya boleh ada di sini, saya boleh hidup, saya ingin berbagi ya, karena memang Tuhan pakai, Tuhan saya mau, Tuhan utus. Sampai dia pun ini jiwa menurut saya, sampai dipukul, sampai ompong gigi saya, aduh ampun Tuhan Yesus. Ngomong Yesus saya dipukul, ditonjok. Dengar lo ya, saya nikah Muslim sama dia di masjid. Itu pun nikah Muslim, saya udah sembuh loh, udah percaya Yesus. Yang tadi saya bilang saya manusia biasa, bisa jatuh. Saya gak mau dipuji, segala pujian cuma buat Tuhan. Jadi kalau mau memuji manusia kayak Ahok dipuji-puji, dia manusia biasa kok. Ya. Makanya Tuhan izinkan jatuh karena segala pujian cuma buat Tuhan Yesus. Yang menerima layak pujian cuma Tuhan Yesus. Saya manusia biasa, tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Maka kenapa saya bilang Tuhan Yesus luar biasa? Saya nikahlah sama dia. Baca 2 kalimat syahadat, meninggalkan Tuhan Yesus loh. Yesusnya kabur. Saya baca 2 kalimat syahadat. Andreas namanya. Cinta, buset, ya ampun cinta ya gimana sih ya? Ya makanya jangan ditiru ini. Gelap dan terang itu gak bisa bersatu. Gak enak. Saya kalau boleh memilih ini kan semua karena emang udah jalannya. Jangan, wah hidup di luar Tuhan itu gak enak loh. Saya mau nyampein anak-anak muda, cari yang benar. Firman Tuhan katakan ya, apa yang dipersatukan Tuhan gak boleh ceraikan manusia. Makanya kalau ada orang kawin cerai, itu pilihan. Itu bakalan jadi benang kusut. Kenapa firman Tuhan itu kan hidup. Kalau lu kawin di cerai, lu punya anak, lu kawin lagi misalnya. Ini yang ini cemburu sama ini cemburu sama ini, anaknya. Itu makanya dibilang jadi benang kusut. Jangan pernah melanggar firman Tuhan. Nih buktinya gak enak. Puji nama Tuhan, Tuhan jamah. Kalau kagak, buset deh bagaimana ini kita. Ya, tiap kita doa ditonjok. Dengar ya, ini juga saya bingung, mulut saya gak bisa berhenti. Dikit-dikit Yesus, dikit-dikit Yesus. Parah dia kagak demen banget dengar nama Yesus. Nenek gue pendeta ya, gak kayak lu. Lu kalau mau khotbah jangan di sini, lu di mimbar, kata dia gitu. Iya, gue besokannya saya ke gereja. Kunci rumah, saya nggak tahu tuh diumpetin sama dia. Saya pulang nggak ada. Setiap saya di gereja, itulah saya balik lagi sama iman. Bangku yang kosong nih, dalam nama Yesus Tuhan. Bangku yang kosong ini terisi Andreas ada di samping saya. Saya percaya kalau saya ketemu Andreas nggak kebetulan. Engkau mengasihi saya, engkau juga mengasihi Andreas. Karena saya percaya Tuhan gak mungkin turun dari surga untuk ngomong sama manusia. Andreas, aku mengasihimu loh. Dia pastikan memakai anak-anak Tuhan yang diutus sama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Andreas ada di samping saya. Sampai besok lagi hari Minggu saya ke gereja. Dalam nama Yesus Tuhan, jangan lama-lama Tuhan. Pokoknya saya percaya banget sama Yesus, jangan lama-lama ada di samping saya. Sampai ibu-ibu ngomong, ibu ada orang ya? Bu jangan ditempatin, ada orang ya. Itu iman saya. Ini orangnya lagi ada di sini, jangan ditempatin. Saking berimannya saya itu, ada orangnya bu, maaf ya bu, ada orangnya ada. Puji nama Tuhan gak lama-lama. Kenapa saya bilang bersyukur, saya kambuh lagi. Lah kalau saya gak kambuh, saya gak tahu. Gak makin saya melihat pribadi Yesus itu luar biasa. Ketika saya masuk Islam, saya nikah di luaran sana, rasain tuh si rumah sakit. Ninggalin Yesus sih, itu manusia. Tapi Yesus, dia tahu hati manusia. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan pasti terima. Wah, gak sanggup saya hidup di luar Tuhan. Ketenet malam-malam, payudara saya kayak begini nih bekasnya nih. Ya, ini kan rapat ya. Tuh, rapat di payudara saya seperti ini. 2003 ke 2011 gak pernah kambuh. Loh, dia jadi gelap.
kena sikutnya ini loh. Kan ini tipis payudara saya ya, begini. Kruk, bunyi itu kayak kertas. Aduh, saya teriak. Pagi-pagi saya ke kamar mandi. Dia kerjanya kita tinggal di Bekasi, dia tinggalnya di Priuk. Maksudnya kerjanya di Priuk. Saya takut nanti kalau dia naik motor apa pikiran, takut saya. Jadi 2 hari dia baru tahu saya sakit. Saya nggak kasih tunjuk dia. Waktu saya ke kamar mandi, saya lihat payudara saya, darah Yesus. Saya ingat firman Tuhan. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya takut banget, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, cuman sekedar cowok. Ya elah, Andreas. Yesusnya gue tinggalin yang udah mati buat gue. Coba Yesus yang udah nyembuhin, yang katanya kita cakep, katanya kita pinter, kita tinggalin. Jangan pernah Yesus ditinggalin. Ya anak-anak muda, aduh, jangan deh. Yesus itu nomor 1, dinomor satukan. Pokoknya kalau hidup Yesus ada di kita, kita jadi manusia baik. Nggak mungkin. Makanya buahnya itu dari buahnya. Kalau kita ngomongin Yesus mulu, kalau mulut kita jahat, nggak tahu tuh Yesus mana, Yesus bandar gebang apa yang dari surga. Saya makanya kadang-kadang bingung. Banyak orang ini bener-bener. Saya ngomong sama suami saya, wah kalau ngomongin Yesus, pasenya minta ampun. Tapi karakternya terlalu tegang. Jadi saya bingung nih, Yesus mana bandar gebang apa yang dari surga ya. Jadi harus punya perbedaan dari buahnya itu kan, kata Tuhan harus bisa melihat. Akhirnya dia lihatlah, besokannya 2 hari dia lihat, ih kenapa lu? Gitu. Udah saya minta pisah. Kita pisah aja. Lu cari sono perempuan lain nih, gue kualat sama Yesus. Gue nih pengkhianat Yesus. Udah lu cari aja di perempuan lain deh. Gue mau kembali sama Tuhan. Gue gak mau. Saya bingung, galak, saya ditonjok. Ya, tapi pisah gak mau. Makanya saya kemarin lagi kesaksian, gue bingung nih. Sekarang gue juga bingung. Kok lu kagak mau ya? Kok saya dipertahankan gitu. Tapi galak, tapi kita kagak mau pisah gitu. Gue gak mau pisah katanya. Gue mau tahu lu sakit apa. Oh, gue gak mau ke rumah sakit. Gue mau tangan Tuhan Yesus sendiri yang turun nyembuhin gue. Kak, gue mau tahu lu sakit apa. Gak mau. Gue mau langsung Tuhan sendiri yang turun. Gue gak mau minum obat. Badan saya panas, menggigil. Kaki saya tuh dingin udah kayak es. Secara logika, mana bisa gak minum obat sembuh? Makanya ditantang. Kalau memang Yesus lu bisa nyembuhin lu tanpa lu minum obat, gue ikut. Tuh keras banget. Bisa nyembuhin lu, gue ikut. Oke, kita ke dokter. Kalau lu mau tahu Yesus gue itu siapa, ayo kita ke dokter. Perjanjian saya gak bawa obat. Pergilah saya ke Harapan Indah tuh di rumah sakit mana ya? Iya, pokoknya di Harapan Indah. Sampai sono, ketemulah saya sama dokter. Suami saya tuh di samping saya tuh. Ibu, saya kualat ini sama Yesus. Saya langsung ngomong sama dokter, saya pengkhianat Yesus. Saya udah disembuhin, begitu saya ceritain ini sama dokter. Sampai kata dokternya, puji nama Tuhan, saya orang Kristen. Saya ini sekolah. Secara medis ibu ini harus dibawa ke ruang laboratorium tuh, diambil apanya saya gak ngerti dah, dicek-cek. Secara medis ini virus yang bisa menyebar ke seluruh tubuh, kata dia. Tapi kalau ibu punya iman seperti itu, saya mau apa, kata dokternya. Tuh, oh ya dok, pokoknya saya gak bawa obat. Pokoknya saya gak bawa obat. Ya udah bu, saya pulang tanpa membawa obat dan dia dengar sendiri itu virus. Harus lagi kita pergi lagi ke rumah sakit, itu dokter tetek bengeknya banyak banget ya. Duitnya berapa ya? 10 juta ke atas. Nah lu, saya kalau ngomongin dokter ngomongin duit ya. Ngomongin duit, akhirnya kita pulang. Sampainya saya di rumah, saya ambil minyak. Dia lihat sendiri, ini kan galak banget, keras, dia gak percaya sama Tuhan Yesus. Saya ambil minyak, saya doa sendiri. Jadi gak harus minyak dari doa pendeta ya. Yesusnya itu namanya yang luar biasa, bukan minyaknya. Minyak itu cuman kayak alat doang. Namanya itu yang luar biasa yang harus dipanggil. Saya doa sendiri. Dia di samping saya. Dalam nama Yesus Tuhan, saya percaya kasih Tuhan itu begitu besar. Gak ada kasih melebihi Yesus Tuhan. Begitu saya bangun mempunyai Tuhan Yesus, ampuni saya baca Mazmur 51 deh kalau gak salah tentang pengakuan dosa. Saya baca itu, ampuni saya Tuhan. Lihat hati saya Tuhan. Saya udah taubatan nasuha, saya gak mau jauh dari Tuhan Yesus. Saya mati pun hari ini saya siap Tuhan, karena saya udah pengampunan dosa sama Yesus. Tapi kalau Tuhan berikan saya kesempatan yang ketiga kalinya Tuhan, saya mau bersaksi ke bangsa-bangsa. Kalau gak ada Tuhan seperti Yesus yang luar biasa kasihnya, yang mau menerima kita, yang walaupun dibilang apalah, saya mulai nyanyi.
Saya olesin, saya juga nggak tahu ya, kok tiba-tiba saya memuji Tuhan lalu lagunya kok begitu gitu. Biasanya kalau saya memuji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, tiba-tiba yang keluar dari mulut saya itu kok lagunya begini gitu, tanpa saya sadari. Di dalam Yesus ada ketenangan, ada sukacita. Si olesin, walaupun dalam keadaan menggigil, ketika saya panggil namanya Yesus, saya tetap tenang. Di dalam Yesus ada pengharapan dan ada kuasa. Indah banget di dalam Yesus itu nikmat. Coba hidup di luar Tuhan. Di luar Yesus penuh ketakutan, penuh kengerian. Ngeri banget saudara-saudara. Jangan pernah ninggalin Tuhan Yesus ya. Yesus itu nomor satu kan. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan. Dunia boleh jahat hari demi hari, penyakit di mana-mana, percaya kita punya iman kepada Yesus, kita dipelihara Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita. Percaya, jangan setengah-setengah. Saya mau berbagi, Yesus adalah Tuhan, jangan setengah-setengah. Datang jangan sama pendeta. Kalau karena manusia kalian pernah dikecewakan, jangan lihat manusianya, Yesusnya itu luar biasa. Jangan karena manusia kalian pergi ninggalin Tuhan. Rugi hidup di luar Tuhan itu rugi banget. Makanya saya selalu bilang, di luar Yesus tiada pengharapan dan tiada kuasa. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Juru Selamatku. Tiada kasih seperti kasih-Mu, ya Yesusku. Puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kekal selama-lamanya. Suami saya lihat, saya sembuh. Banyak mujizat. Kita bukan orang kaya, kita kaya dalam iman. Saya bukan orang kaya, benar. Mobil itu juga saya dipinjemin, puji Tuhan. Bukan punya kita itu. Tuhan Yesus itu dipinjemin kita. Ya, kita kaya iman, yang penting kaya iman. Saya ikut Tuhan bukan karena duit, nggak ada. Tapi memang saya nggak bisa hidup di luar Yesus. Sumber sukacita, sumber kesembuhan, sumber segala-galanya. Sampai kalau saya lagi punya masalah, Tuhan selalu bilang, masih kurang percayakah kamu Irma tentang kuasa Tuhan? Anak sesar 4 setahun 1, dokter sampai geleng-geleng. Kagak punya keluhan. Gak punya keluhan Bu, dokternya Kristen. Enggak Pak, gak punya keluhan. Karena Yesus. Manggilnya jangan cuma manggil Tuhan Yesus, pakai rasa. Manggil Yesus tuh pakai rasa. Wah, kalau nggak kita bener-bener di hati kita, Yesus, namanya luar biasa, namanya suci banget tuh. Ya, puji nama Tuhan, dia minta dibaptis. Saya nggak pernah ajak dia, nggak pernah ngajak mama saya. Yesus nggak rugi, nggak diikutin manusia. Yesus Tuhan kok, mana ada ruginya. Lagi malu-maluin kalau jadi kakak saya. Sekarang pakai cadar. Suaminya berjenggot. Setiap hari di WA, dia selalu ngirimin saya, belum Arabnya, belum Indonesianya nih. Saya mau debat, oh maaf, saya bukan tipe orang yang suka debat agama. Agama gak perlu diperdebatkan, gak ada ujungnya. Orang panggilan, mau ngapain debatin agama, kagak ada ujungnya. Dia pikir kita mau debat. Saya bilang, Sep, namanya Septi kakak saya. Sep, udah lu netep aja di situ. Lu jangan jadi pengikut Yesus. Benar saya gituin. Kalau gua ikut Tuhan Yesus karena karakter Yesus sama kita. Kalau lu udah tetap aja di situ ya, jangan jadi pengikut Yesus. Malu-maluin kalau jadi pengikut Yesus.
Karena pengikut Yesus itu gak ada yang arogan, kasih. Ya, dia kalau pempes apa aja mama saya diomel-omelin. Mama saya kan sekarang terima Tuhan Yesus, adik saya. Karena mana bisa hidup di luar Tuhan, kayak kagak kita. Ya, kadang dapat sakit penyakit, kita orang susah butuh mujizat. Adanya sama Yesus, maka kita hidup kita bahagia, jadi kaya yang susah. Kaya lewat iman, bukan anugerah ada Yesus di dalam manusia itu. Dia langsung diam, dipikir saya mau debat, enggak. Lu tetap aja di situ. Anak Yesus itu punya kasih. Ya, punya kasih anak Yesus itu. Jadi kalau lu jadi pengikut Yesus saat ini, malu-maluin dah, jangan. Makanya gue bilang lu jangan ikut jadi pengikut Yesus dah. Arogan. Orang mau ikut Yesus meninggalin, biarin aja. Berarti dia gak punya buah-buah roh. Ya, lihat aja tuh. Saya suka nonton di Facebook, di YouTube. Banyak orang yang masuk muslim, katanya bekas pendeta. Biarin, ngapain didebatin. Saya bersyukur Tuhan, untung dia pindah agama. Kalau masuk Tuhan Yesus, malu-maluin, kata-katanya kasar, arogan. Saya mau bersyukur banget. Pokoknya anak-anak Tuhan Yesus benar-benar luar biasa. Ya, puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya.